ceramah motivasi di Cias. Jadi ketepatan malam ini anak ada jadwal, so ganti Ustaz yang hadir malam ini, Ustaz Salahuddin Nasir yang sepatutnya hadir pada malam ini. Baik, jadi kita akan sambung kembali buku Bagaimana Menjadi Muslim yang Bertakwa. Telah sampai nomor berapa? Yang ke-21. Sekarang 21. Baik. Kita dah 4 tahun masih halaman 9 aja. Baik. Ya. Sengajanya sebulan sekali. Jadi kita akan sambung kenapa Allah menyuruh kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya. Sebab apa yang Allah suruh kita jadi orang bertakwa. Item yang ke-21, ya. Allah menyuruh kita menjadi orang yang bertakwa agar kita dapat hidup saling memahami dan saling pengertian. Perpaduan yang betul-betul dijamin berpadu apabila perpaduan itu nilai dan asas perpaduan adalah takwa. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali ajaran agama Allah. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Baik. Ya. Ayat yang kedua. Ya. Di dalam suratul Hujurat Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Fattaqullah la'allakum turhamun." Innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya sesama orang beriman adalah saudara. Maka perbaikilah persaudaraan kamu di atas landasan takwa. Kalau kita bersaudaranya atas landasan parti, biasanya tak tahan lama. Kenapa? Selagi sama, samalah. Selagi tak sama, tak samalah. Tuh. Tapi buat orang saya itu orang tempat lain lah. Nilai perpaduan, nilai persaudaraan yang hakiki, yang sejati Allah dah sebut. Kenapa Allah suruh kita jadi orang bertakwa? Sebab tujuan yang ke-21, Allah perintahkan kita jadi orang bertakwa agar kita hidup bersaudara di dalam dunia ini. Tuan-tuan, persaudaraan dalam Islam dia ada dua. Ada dua bentuk persaudaraan. Yang pertama namanya ukhuwah insaniyah, dan yang kedua namanya ukhuwah islamiyah. Persaudaraan dalam Islam bentuknya ada dua. Ada namanya ukhuwah insaniyah dan ukhuwah islamiyah. Ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan antar sesama manusia. Nabi sebut di dalam hadis yang masyhur kita biasa dengar, ayuhan nas antum min adam wa adamu min turab la fadla li arabiyyin wa la ujamiyyin illa taqwallah. Ini persaudaraan insanah. Wahai manusia, kamu semua berasal daripada anak cucu Adam. Kamu berasal daripada Adam, dan Adam dijadikan Allah daripada sari pati tanah. Tidak ada yang lebih mulia di antara kamu, sama ada kamu Arab atau bukan Arab. Yang membezakan kamu adalah taqwallah. Ini namanya persaudaraan insaniyah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia. Tuh, ya. Ayat yang lain, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallah atqakum. Wahai manusia, ya, kami jadikan kamu
Ya, jadi jenis yang namanya laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Standarnya di mana? Inna akramakum, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir, Allah Maha tahu lagi Maha waspada di atas apa yang kamu kerjakan. Itu gambarannya. So di sini tuan-tuan puan-puan, ya. Itu tujuan yang ke-21, kenapa Allah menyuruh kita jadi orang bertakwa. Yang jadi masalahnya sekarang, kenapa kadang-kadang nilai persaudaraan kita begitu lemah? Apakah faktor yang menyebabkan lemahnya persaudaraan di antara kita di dalam kehidupan? Tuan-tuan, yang membezakan persaudaraan ini jadi lemah, atau faktor yang menjadi penyebab utama persaudaraan kita lemah, mari kita bincang betul atau tidak. Tapi ini pengamatan apa yang Anda nampak. Nilai persaudaraan kita begitu rapuh, nilai persaudaraan kita begitu lemah. Faktor lemahnya nilai-nilai persaudaraan yang menjadi penyebabnya adalah 7 perkara. Coba tuan-tuan cek. 7 faktor penyebab utama kenapa persaudaraan kita begitu lemah. Kenapa nilai-nilai ukhuwah kita begitu rapuh. Padahal tadi sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Yang namanya orang beriman adalah saudara. Fa aslihu, perbetulkan, perbaiki nilai-nilai persaudaraan kamu. Tapi ingat, fattaqullah, yang landasannya adalah takwa kepada Allah. Mana di sini? Ya, pasal menafsirkan ayat di dalam suratul Hujurat. Pada ayat yang ke-10 tadi, ya, ulama tafsir menyebutkan kenapa kita mudah berpecah. Dan Nabi sudah meramalkan di dalam hadis akhir zaman, ya, akan datang ke umat aku yang mana ketika itu umat Islam banyak. Walakin gusaun ka gusais sail. Akan tetapi ibarat buih di atas lautan. Tuh. Sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Adakah kami waktu itu sedikit jumlahnya? Tak. Antum katsir. Kamu waktu itu banyak. Tetapi kamu mudah dipecah belahkan. Kamu mudah dikotak-katikan. Apa yang menyebab persaudaraan kita begitu lemah? Maka menafsirkan ayat dan hadis tadi, kata ulama, faktor penyebab mudahnya berputus kita persaudaraan, mudahnya terputusnya ukhuwah kita, ada 7 faktor yang utama. Yang pertama karena nilai keimanan. Pokok pangkal kita berpecah belah, pokok pangkal kita bergaduh sebab iman kita yang lemah. Itu satu. Tak boleh diakui. Tak boleh kita nafikan, tak boleh kita nafikan. Itu penyebab yang paling utama. Penyebab yang paling mendasar, nilai-nilai persaudaraan kita rapuh karena iman kita. Satu. Itu pasal tadi innamal mu'minun. Orang yang beriman, mana apa? Di sini diterangkan iman itu adalah pokok pangkal segala sumber persaudaraan. Nak persaudaraan kuat, mudah saja. Tinggal tanggal benda yang lain, iman ke depan insya Allah beres. Tetapi kita yang jadi masalahnya, ya, platformnya yang ke depan, imannya ke belakang. Tidaklah mengatakan ini betul, situ salah, tapi itulah gambaran kita. Satu. Yang kedua, faktor yang menyebabkan rapuhnya persaudaraan kita, faktor yang kedua adalah karena kebendaan. Tak payah jauh-jauh lah, ya, tak payah jauh-jauh, ya. Apabila nilai-nilai persaudaraan kita yang dikedepankan adalah kebendaan, tak nampak dah.
Jangan jauh-jauh lah. Ya, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kadang-kadang minta maaf. Ana pernah ada pengalaman. Ada satu ibu-ibu lah. Dia kecil hati. Ustaz, saya ini kecil hati dengan adik-beradik saya, Ustaz. Kenapa? Adik-beradik saya ini nak menjalinkan persaudaraan yang ditengoknya harta. Dari adik-beradik 8 adik-beradik, saya lah yang paling miskin, Ustaz. Saya kata, apa kena mengena persaudaraan dengan kekayaan? Yalah Ustaz, tak nampak Ustaz. Tapi itulah yang saya nampak. Mungkin agak perasaan lebih kok, tak ada Ustaz. Contohnya Ustaz, kalau yang jemput abang kakak saya yang kaya-kaya, tak kira demam-demam pun datang Ustaz. Siap tolak kursi roda pun sampai Ustaz. Tapi kalau yang jemput saya aja, ada aja yang tak datang. Iyalah kalau sekali dua tu kita terimalah. Ini dah saya umur dan 57 Ustaz. Ada aja yang tak datang. Macam-macam lah alasannya. Inilah, itulah, ini. Kita pun kecil hati lah. Nampak? Rapuhnya persaudaraan yang kita tanamkan di dalam kehidupan. Jalinan ukhuwah kita lemah. Faktor kedua adalah karena kebendaan. Kalau kita menghubungkan ikatan persaudaraan hanya kebendaan, tak akan mungkin kita tahan lama. Ya, hanya apa? Kakak tadi ada tak ada sudahlah, tak apalah. Tuh. Bahkan dia kata apa? Ya, kalau aku datang pun bukannya rumah engkau boleh tampung semua pun. Manalah tak down kakak tu. Iyalah kita saudara bukanlah kena masuk rumah apa datang tunjuk muka tu sudah cukup lah. Tapi itulah. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, lemahnya persaudaraan. Ya. Rapuhnya ukhuwah dalam kehidupan. Faktor yang ketiga karena pangkat dan jawatan. Tuh. Kadang-kadang pangkat yang tinggi, jawatan yang besar, kadang-kadang dia macam ada gap dalam kehidupan kita. Tuh. Padahal dengan takwa ini kita jadi bersaudara. Tapi selagi yang dikedepankan adalah nilai-nilai kedudukan, pangkat dan jawatan, tarik diri. Tuh, contohnya apa? Ada satu keluarga lah. Dia ni ya memang pangkat besar. Kalau jemput Ustaz, protokol Ustaz. Dengan adik-beradik pun. Kita datang ke rumahmu segan lah, Kang bawa budak-budak pula Kang, telah di sana, telah di sini, Kang pecah barang lagi ni. Kenapa? Kenapa? Yang dikedepankan, duduk dulu, nanti dia akan keluar sekejap lagi misalnya. InsyaAllah. Datang pun kena tulis buku dulu dah. InsyaAllah. Inilah nilai-nilai persaudaraan kita begitu lemah, nilai-nilai persaudaraan kita begitu rapuh. Sebabnya apa? Yang dikedepankan adalah kedudukan. Yang ketiga. Ya, yang keempat sekarang. Kenapa kita punya nilai persaudaraan begitu lemah? Yang keempat, karena perbezaan. Persaudaraan kita begitu lemah karena perbezaan. Kalau di Malaysia lah apa yang anda nampak dua benda ni. Politik, mazhab, kepahaman. Dua ni je. Itu aja. Bukan salah. Anda kata selalu anda sebut tidak salah kita berbeza. Yang salahnya kita berbalah dalam berbeza. Tidak salah itu untuk berbeza. Ikhtilafu ummati rahmatun. Anggap perbezaan umat aku ini adalah rahmat. Tetapi kita belum mampu menghikmati. Kita belum mampu menghayati yang perbezaan itu adalah rahmat di dalam kehidupan kita. Rapuhnya persaudaraan kita, sebab yang keempat adalah karena perbezaan. Yang satu warna ini, yang satu warna ini, dah tak bersaudara dah. Dulu saudara dah, sekarang dah saudara. Dah lain dah Ustaz. Dah tukar dah. Iya. Padahal kalau dicincang macam mana pun, adik-beradik sampai bila-bila pun adik-beradik. Cuma kepahaman tu sudah lain, tetaplah bersaudara, janganlah sebab perbuatan. Itu anda pernah dengar. Adik saya Ustaz dah ikut geng neraka Ustaz. Ya Allah ya Rabbi.
Saya dah puas dan nasihat Ustaz. Tuh, engkau jangan, engkau syubhat gini. Tapi nak juga. Hanya dalam hati, dalam hati lah. Tak apalah, kalau dia paham macam itu, sudahlah. Kewajiban kita hanya nasihati dia. Kalau tak nak, sudah kewajiban kita sudah gugur. Bab kepahaman silakan berbeza. Tapi jangan sebab kepahaman yang berbeza, kita jadi seperti apa yang kita nampak sekarang. Itu yang kita payahnya. Persaudaraan kita lemah, faktor yang keempat karena perbezaan. Yang keempat, tuan-tuan cek sendiri. Ini apa yang anda nampak sajalah, yang tak nampak tu minta maaf sajalah. Yang kelima, apakah punca nilai-nilai persaudaraan kita ni jadi rapuh? Yang kelima karena persaingan. Kenapa kita rapuh? Kenapa kita lemah dalam bersaudara? Sebab persaingan. At-tanafus wa tanajus fid dunya, terutamanya persaingan dalam bisnis ke, projek ke, pangkat ke. Tuh, yang jadi masalah pula kita nih kalau persaingan tak sehat. Tuh, gambarannya macam tu. Kenapa persaudaraan kita rapuh? Sebab persaingan. Padahal Islam namanya fastabiqul khairat adalah digalakkan. Namanya berlomba-lomba pada kebaikan adalah digalakkan. Silakan tuan-tuan, silakan bersaing. Selagi persaingan tadi adalah persaingan yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai persaudaraan di dalam kehidupan kita. Tapi apa yang kita nampak? Persaudaraan kita rapuh, persaudaraan kita runtuh. Sebabnya apa? Karena persaingan. Bukan salah yang jadi masalah kita ni. Coba kita minta maaf tuan-tuan, kalau anak silap cakap tolong ditegur. Coba kita belajar dengan orang Cina. Orang Cina kalau kedai ramai, banyak kedai, sama-sama kedai. Tak adalah satu mandrem, satu bomo, satu orang asli semua-semua. Nak bersaing kedai itu. Apa salah? Oh gitu. Siapa? Tak ada. Itu 3 kedai di sana ada barang tu. Kalau anak cari spare part, contohnya cari spare part kat Sungai Rasa tu. Spare part di situ kan spare part itu kan. Okey, ada tak barang ni? Oh, saya tak ada ni. Ni barang ni 1, 2, 3, 4 kedai dari sini. Siap tunjuk lagi. Kenapa nilai persaudaraan kita rapuh? Sebab yang kelima adalah karena persaingan di dalam kehidupan. Nampak? Itulah nilai persaudaraan kita. Yang keenam, apakah punca rapuhnya ukhuwah kita? Apakah punca lemahnya persaudaraan kita? Sebab yang keenam adalah karena hasad dengki. Dan inilah penyakit orang Melayu kita. Bukan semuanya, maaf. Lemahnya persaudaraan karena ada perasaan hasad dengki. Hasad tu dengki tu hasad. Tapi orang kita sebut jadi itulah hasada. Hasad tu maknanya dengki. Jadi kau sebut hasad dengki lah. Atau hasad lah. Macam apa ni? Gunung Jabal Nur. Gunung tu Jabal tu gunung. Padang mahsyar tu mahsyar tu padang. Macam tu. Tapi mungkin maksudnya ke situlah. Ini yang kadang-kadang tak perasan tapi kita sedar. Apa dia? Hasad dengki. Hasad tu dengki tu hasad. Tapi tak apalah, mungkin maksudnya litakid untuk menguatkan makna itu je. Baik, itu yang keenam. Kenapa kita rapuh persaudaraan? Kenapa kita putus persaudaraan? Kita lemah persaudaraan. Sebabnya adalah karena perasaan hasad dan dengki kita. Dan yang ketujuh, nilai persaudaraan kita lemah. Yang ketujuh adalah karena kerakusan, karena ketamakan, karena keegoan, karena keangkuhan. Ini yang paling banyak. Jangan cakap adik-beradik dah. Jangan cakap saudara mara dah benda macam ni. Memang jadi betul tuan-tuan. So, Nabi dah bagi tahu dah. Kalau landasannya adalah iman dan takwa, 7 benda ni takkan jadi walaupun ia ada. Kenapa iman kita lemah? Kenapa persaudaraan kita rapuh? Sebabnya takwa kita belum cukup. Itu pasal kenapa Allah suruh kita jadi orang bertakwa? Sebab Allah perintahkan jadi orang bertakwa. Karena kita nak nilai persaudaraan kita jadi kuat.
gambarnya. Kan Nabi sebut tadi, ayuhan nas antum min Adam, wahai manusia, kamu semua berasal daripada anak cucu Adam. Tuh. Wa Adamu min turab, dan kamu semua Adam berasal dari tanah. La fadla li arabiyyin, tidak ada yang lebih baik di antara kamu, sama ada kamu Arab atau bukan Arab. Yang membezakan kamu, mulianya kamu adalah takwa kamu kepada Allah. Tuh, nampak. Mari tuan-tuan, puan-puan, ini gambaran yang ada. Silakan. Baik, ya. Itu 7 sebab kenapa persaudaraan kita begitu lemah. Coba tuan-tuan cek, kalau ada lah di antara kita. Anda pun tak tahu, itu hanya kajian yang nampak depan mata lah. Yang tak nampak tu mungkin ada lagi, banyak lagi. Tapi apa yang nampak, menafsirkan ayat Al-Hujurat 10 dalam pandangan ulama, yang paling banyak adalah 7. Tuan-tuan cek balik, betul ke 7 benda ni punca lemahnya kita punya nilai persaudaraan, punca rapuhnya kita punya nilai ukhuwah? Mungkin. Ya. Baik. Sekarang, bagaimanakah cara kita menjaga persaudaraan? Ya. Tuan-tuan, kalau persaudaraan kita lemah, maka ada sistem, ada cara agar persaudaraan kita ini dapat dipulihkan balik. Ya. Maka Islam mengajarkan pada kita cara untuk memulihkan balik nilai-nilai persaudaraan kita. Ya, untuk memulihkan persaudaraan kita ada 7 cara lagi. 7 cara untuk kita mengembalikan nilai-nilai ukhuwah yang sudah mulai goyah, nilai-nilai ukhuwah yang sudah semakin rapuh. Apa caranya? Yang pertama, saling menziarahi. Tuh, ya. Maknanya apa? Jangan lupa tuan-tuan, kalau kita masih ada lah orang-orang yang layak untuk kita ziarahi, yang memang ia saudara, minta maaf tuan-tuan, bukan orang lain, minta maaf. Ana hidup di dunia ini, keluarga hanya 2 orang saja. Ana dengan abang. Mak abah dah tak ada dah. Ya, ana 21 tahun di Malaysia. Abah meninggal 16 tahun yang lalu. Ya. Mak meninggal 14 tahun yang lalu. Ana hanya ada anak abang seorang saja, tuan-tuan. Ana nak jaga persaudaraan. Ana sanggup setahun balik 3-4 kali. Abang 21 tahun ada di sini, baru datang 2 kali aja. Kalau tak benar sakit hati kita tu dah. Asyik aku je balik. Betul tak betul? Nak menjaga persaudaraan mesti kena ada saling, ya. Tazuru tahabu, kalau kamu saling menziarahi akan datang saling mencintai. Pepatah Arab mengatakan demikian. So apa salahnya kalau tuan-tuan adalah saudara mara, adik-beradik, apa salahnya? Dari kesibukan masa yang ada, dari kesempatan yang ada, itu kadang-kadang anak ambil event apa? Kurban, sambil-sambil pergi Wali Songo, sambil-sambil datang saja, cukup. Niatnya apa? Ziarah aja, tuan-tuan. Bukan nak buat bisnes ke, buat projek ke, tak. Kalau buat bisnes, buat projek, buat sakit hati aja nanti, tuan-tuan. Iya. Tuh gambarannya. Iya. Tuh setiap tahun, alhamdulillah, 21 tahun dari sini, 22 kali nak pergi, tuan-tuan. Apa tujuannya? Nak menziarahi, nak mengikatkan persaudaraan, nak mengukuhkan persaudaraan. Cara yang pertama dengan saling menziarahi. Yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah cara kita nak menghidupkan kembali persaudaraan? Cara yang kedua dengan saling memberi. Kalau tak boleh datang orangnya, datanglah oleh-olehnya. Tuh. Dan inilah cara bagaimana kita nak menguatkan nilai-nilai ukhuwah kita. Kita nak menghidupkan nilai-nilai persaudaraan kita. Apa dia? Dengan saling memberi. Tadi dalam ini hadis, ya, yang tadi pepatah ulama, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kamu, akan datang saling mencintai antara kamu.
Bukan mahalnya hadiah apa yang diberi, tetapi nilai pemberian itulah yang berharga yang kita beri. Bukan nilai pemberian tuh. Mungkin apalah maknanya takat ya. Tuh. Ya, gambarannya. Yang kedua, untuk menghidupkan kembali nilai-nilai ukhuwah. Yang kedua, dengan saling memberi. Yang ketiga, bagaimanakah cara kita menghidupkan nilai persaudaraan? Bagaimanakah cara menghidupkan kita ya dalam nilai kekeluargaan? Yang ketiga, dengan saling bertanya kabar. Tuh, apa salah kalau kita ada adik-beradik, ada abang? Anak sampai janji dengan abang, bang, sekarang kita ada teknologi. Siapa nih? Kita duluan lah. Setiap minggu, biasanya hari Ahad pagi. Ya, sehari lain kadang abang pagi dia pergi ke klinik, abang ada dokter semua. Kalau Ahad pagi lepas kuliah subuh tuh telepon. Nah, sekarang apa teknologi ada, tak perlu bayar. Boleh tengok gambar lagi depan. Apa salahnya, tuan-tuan? Dan menghidupkan nilai persaudaraan dengan saling bertanya kabar. 3. Ya. Yang keempat, bagaimanakah cara kita menghidupkan ukhuwah kita? Bagaimanakah cara kita menghidupkan nilai-nilai persaudaraan kita? Yang keempat, cara menghidupkan persaudaraan kita yang keempat adalah dengan saling menasehati. Tuh, ya. Kalau persaudaraan kita nak saling nasihati. Tuh. Ya. Nabi sebut di dalam hadis sittatun min alamatil mu'min, ada 6 perkara tanda orang beriman. Nah, sebut satu saja, nomornya banyak sangat, tuan. Anak pun minta maaf mungkin agak awal sikit sebab lepas Isya ni nak kena pergi ke Taman Sri Andalas. Ada kuliah lepas Isya kat sana. 6 perkara yang wajib ada pada diri orang beriman. Wa idza ansahta lakum fa'ansihu. Apabila kamu meminta nasihat, apabila saudara kamu minta nasihat, berilah nasihat pada saudara kamu. Oleh karena itu, nak menghidupkan nilai-nilai ukhuwah, kena ada namanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Kena ada saling mengingatkan, saling nasihat menasihatkan. Itu yang kelima. Yang keempat ya. Sekarang yang kelima. Bagaimanakah cara kita nak menghidupkan ukhuwah? Bagaimanakah cara kita nak menghidupkan persaudaraan yang rapuh? Ya. Yang kelima, ya. Kena saling pengertian, saling memahami, saling bertimbang rasa. Betul. Timbang rasa ketimbang rasa. Ya, bertimbang ya, bukan tembang ya, bertimbang rasa. Kalau kita nak menghidupkan persaudaraan, apa salahnya tafahum bainahuma, saling memahami, saling bertimbang rasa antar keduanya. Mana pak? Tak payah diajar, paham-paham sudahlah. Ini nak kena juga dicakap, nak kena juga diajar, memanglah. Tapi apa salah kita hidup bermasyarakat? Kena ada saling memahami, kita kena ada saling bertimbang rasa. Itu makna. Kalau kita nak menghidupkan silaturahim, kita nak menumbuhkan persaudaraan, cara yang kelima, kena ada saling bertimbang rasa. Yang keenam, ya, bagaimanakah cara kita, ya, menghidupkan silaturahim? Yang keenam, ya, kena saling mengajak pada kebaikan. Tada'a ilal khair, saling mengajak kebaikan. Bab ikut tak ikut itu terserah saja. Kewajiban kita ajak ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah saudara kamu, ajaklah sesama kamu pada jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang baik. Anda menghidupkan persaudaraan, caranya dengan kita saling mengajak pada perkara kebaikan.
Dan yang ketujuh, cara menghidupkan persaudaraan. Yang ketujuh adalah saling menutupi kekurangan. Saling menutupi kekurangan dan menutupi kelemahan. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, hidup balik tu nilai ukhuwah kita, hidup balik tu nilai persaudaraan kita. Selagi 7 cara ni tak dibuat, mungkin hasil begitu minim. Pasal kenapa? Tapi jauh-jauh tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cek, kalau tuan-tuan adik-beradik ramai, tapi rumah kita ni macam kosong je, hampa je, mana ada something orang tu dari persaudaraan yang kita tanam. Adik-beradik belah kita ramai, adik-beradik belah suami belah isteri pun ramai. Kenapa? Tuh, kadang-kadang jiwa ni, nilai ukhuwah ni tak hidup. Tuan-tuan cek tu, ada 14 item yang tadi anda sebut. Mungkin, bukan pasti, mungkin salah satu antara item tadi tuan-tuan belum mampu menggalakkan, belum mampu melakukan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai persaudaraan di dalam kehidupan kita. Tuh, itu apa yang ada ni, itulah pengalaman. Tuh, dan malam ni anak set dalam minda, anak ingat dalam minda, anak tuangkan balik malam ni, dan itu yang anak nampak. Baik, ya, itu 7 cara, ya, bagaimana kita menghidupkan kembali nilai-nilai persaudaraan. Baik, sekarang akibat orang yang memutuskan persaudaraan. Tuan-tuan, kalau kita putus persaudaraan, apa efek dalam kehidupan kita? Dan bagi tahu tuan-tuan, putusnya persaudaraan dalam hidup kita, efeknya bagi tahu dulu, dunia akhirat. Ya. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, efek negatifnya dunia akhirat kita akan rasa. Nauzubillah, tuan, nauzubillah. Ya, pasal Allah, ya, anak datang ke Malaysia sebatang kara, tuan-tuan. Hanya dengan cara menjaga persaudaraan itulah yang anak boleh hidup. Walaupun anak hidup tak ada kawan, tak ada teman, tak ada saudara, tuan-tuan. Niat anak satu aja, nak belajar datang sini, tuan-tuan. Tapi di atas kita boleh bawa diri, boleh menyesuaikan diri. Alhamdulillah, walaupun abang kandung hanya seorang saja, semua saudara dah. Jumpa, itu saudara aku, ini apa? Innamal mu'minun ikhwah, semua orang beriman kan bersaudara. Saudaralah. Saudara apa? Saudara yang internal, bukan eksternal. Ukhuwah insaniyah dan ukhuwah islamiyah. Anak ukhuwah islamiyah. Gambarannya. Baik. Apakah akibat orang yang tidak menjaga persaudaraan? Kalau tuan-tuan hidup tak jaga ukhuwah, akibatnya ada 7 akibat. Anak bagi 7 aja, tuan-tuan. Tak sepatutnya ada 10, tapi tak apalah, anak gabungan saja. Ya, baik. 7 akibat orang yang tak jaga ukhuwah. Yang pertama, tidak akan ada ketenangan jiwa dalam hidup. Orang yang tidak menjaga persaudaraan, orang yang tidak menjaga ukhuwah dalam kehidupan, yang pertama yang akan tuan-tuan rasa, hidup tak akan ada ketenangan. Contoh yang paling mudah lah, kalau tuan-tuan kanan, kiri, depan, belakang, semua musuh, tenang ke jiwa? Tak ada. Kalau tuan-tuan jaga ukhuwah, kemana-mana pun relax, tak payah ada bodyguard lah, tak payah ada pengawal lah, semua saudara, apa susah? Orang yang tidak menjaga persaudaraan, efek yang pertama, hilangnya ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Hati kita tenang, pikiran pun tak tentram lah. Kenapa? Kanan kiri semua musuh. Jangan-jangan. Habis lah. Itu yang pertama. Yang kedua, efek kita tidak menjaga nilai-nilai persaudaraan. Yang kedua, akan dihilangkannya kebahagiaan. Hati adalah tak tenang, hidup pun tak happy, tuan-tuan. Walaupun semua serba ada, semua serba mewah, semua serba lebih. Sebab kita tidak menjalinkan nilai persaudaraan, akan dihilangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tuh, 2. Nak bahagia hidup senang, jaga ukhuwah, jaga persaudaraan, insyaAllah happy hidup. Ya. Tapi tuan-tuan, semua serba ada,
tak jaga ukhuwah, tak happy hidup. Itu aja. Tuh. Ya. Itu asal Nabi sebut. Laisal ghina an kathratil mal, walakinal ghina nafsi fil qalbi. Orang kaya bukan orang yang banyak hartanya. Orang kaya adalah orang yang merasakan tenang dalam hatinya, bahagia dalam menjalani hidupnya. Tuh orang kaya. Nah, jadi orang kaya mudah saja. Tuan-tuan rasa tenang dalam hati, bahagia hidup, itulah kaya kita. Anak nak jadi jutawan tak boleh, tuan-tuan. Di Malaysia, balik Indonesia aja, landing airport sudah jadi jutawan, tuan-tuan. Landing saja bawa 300 ringgit aja dah jadi jutawan dah. Itu. Mananya apa? Tenang. Itu efek yang kedua. Apabila kita tidak menjaga nilai-nilai persaudaraan, akibat yang kedua akan dihilangkannya kebahagiaan hidup. Yang ketiga. Ya, yang ketiga, apakah efek orang yang tak jaga ukhuwah? Apakah akibat orang yang tidak menjaga persaudaraan? Yang ketiga, orang yang tidak menjaga persaudaraan, yang ketiga akan dihilangkan keberkatan dalam hidup. Tuan-tuan, ingat, apa yang tuan-tuan ada adalah sebagian kecil adalah berkat doa orang lain kepada kita. Tiba-tiba tuan-tuan dah dapat, tuan-tuan putus semua. Mungkin berkat Allah akan balik. Aksiru minan nasi bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyakan kamu minta doa berkat pada orang lain, karena kamu tidak tahu mulut yang mana doa itu dimakbulkan oleh Allah. Kena ingat, tuan-tuan. Ana rasa, tuan-tuan, apa yang ana rasa mungkin berkat kawan-kawan, saudara-saudara, tok guru, pak kiai yang dulu ana mengaji dengan mereka. Tuh, mudah-mudahan berkat, amin. Doakan, tuan-tuan. Tuh. Orang yang tidak menjaga persaudaraan, akibat yang ketiga akan dihilangkan keberkatan di dalam hidup. So, kalau hidup tak berkat, apa buat pun tak jadi apa, tuan-tuan. Hidup yang tak berkat, buat apa tak jadi apa. Tuh. Buat apa tak jadi apa, itu hilang berkat. Ada harta yang tak berkat, harta bukan membahagiakan. Ada kuasa yang tak berkat, kuasa tidak akan memberi kemanfaatan. Apapun yang dimiliki, hilangnya keberkatan akan hilang manfaat dari keberkatan yang diberikan tadi. Tuh, yang ketiga. Yang keempat, orang yang tidak menjaga persaudaraan, akibat yang keempat, ya, Allah akan hilangkan kenikmatan dalam hidup. Tuan-tuan, insya Allah, kalau kita jaga persaudaraan, kita jaga silaturahim, insya Allah hidup ini nikmat. Tenang satu hal, bagi nikmat satu hal. Yang anda selalu sebut dalam ceramah, kalau kita nikmat hidup, bak pepatah orang seberang, makan singkong rasa keju. Tuh. Gula Jawa rasa coklat. Sebab apa? Sebab nikmat, sebab berkat itulah jadi nikmat. Dengan sebab kita jaga silaturahim, kita jaga persaudaraan, insya Allah silaturahim yang kita jaga, persaudaraan yang kita jaga, akan diberikan Allah kenikmatan dalam mengecapi hidup. Tuh, nikmat. Ini sebab yang akibat yang keempat. Orang yang tak jaga silaturahim akan ditarik kenikmatan oleh Allah. Nak nikmat hidup senang aja, jagalah silaturahim. Yang kelima, ya, orang yang tidak menjaga silaturahim, akibat yang kelima akan dihilangkan kemanfaatan dalam hidup. Tuan-tuan, apa sih yang kita dapat? Apa sih yang kita ada? Satu saja. Apa yang tuan-tuan miliki boleh dimanfaatkan. Itulah tanda kehidupan kita ni. Ya. Dengan sebab apa kita manfaat? Dengan sebab silaturahim.
Orang yang menjaga silaturahim, insya Allah apa yang dimiliki mudah-mudahan manfaat. Ilmu tak banyak, manfaat dengan ilmunya. Harta tak banyak, manfaat dengan hartanya. Tenaga yang tak kuat mana, manfaat dengan tenaganya. Apapun yang tuan-tuan miliki, apapun yang tuan-puan punyai, kalau ia kita jaga persaudaraan, insya Allah nilai kemanfaatan akan diberikan oleh Allah kepada kita. Tuh kebaikan orang yang sadar dan orang yang tak silaturahim akan dihilangkan kemanfaatan. Yang keenam, ya, yang keenam, akibat orang yang tidak menjaga silaturahim. Ya, akibat yang keenam akan dihilangkan ketaatan dalam hidup. Orang kalau musuh banyak, taatnya pun jadi kurang. Mudah saja. Mungkin lemahnya ketaatan kita dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam yang kita yakini. Taat kita lemah. Satu jawabannya sebab kita tak jaga ukhuwah di dalam kehidupan kita. Nak menjadikan ketaatan yang sempurna, nak menjadikan ketaatan yang maksimal, tolong jaga persaudaraan. Insya Allah taat kita jadi. Kenapa? Karena orang mendoakan kita, tuan-tuan. Mudah-mudahanlah dia ni jadi kuat gini macam tu. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, ya, yang efek yang kita takut itu, yang ketujuh, orang yang tidak menjaga silaturahim, akibat yang ketujuh akan, ya, dihilangkan nilai-nilai keselamatan dalam hidup kita. Tuan-tuan, orang kalau tak taat, jalan selamat tak mungkin. Karena sebab kita tak jaga silaturahim, Allah tunjuk jalan tu tak betul, tuan-tuan. Sebab kita jaga silaturahim, kawan yang katakan, bang, jangan bang, tak betul tu bang. Ni yang betul ni. Engkau tahu apa? Putus silaturahim. Lantaklah dia buat ada apa dah. Nampak? Mudah saja. Ini akibat kenapa kita tak jaga silaturahim. Walau sehebat apapun kita. Ya, tuh Socrates ada mengatakan the zone politikon, manusia adalah makhluk sosial. Mau tidak mau kita kena berhubung dengan orang. Cuma Islam kena ada aturan, Islam kena ada batasan ini yang jangan dilanggar. Ya, Islam tidak membatasi dalam pergaulan, Islam tidak membatasi dalam persaudaraan, tapi dalam Islam ada batas persaudaraan. Yang kadang-kadang kita masyarakat Islam, orang Melayu khususnya, kadang-kadang dilanggar benda macam ni. Ya, sebut contoh lah, kalau mungkin contoh lah, minta maaf, contoh kalau hari raya lah, raya. Tentang budaya, tradisi, Anda bukan anti dengan budaya, bukan anti dengan tradisi. Setakat mana kita boleh memahami budaya yang ia bercanggah dengan syariat. Contoh yang paling nampak lah, budaya salam. Kalau tuan-tuan, puan-puan dah mengaji ni, dah belajar mengaji ni, praktek-praktek lah. Jangan dijawab, kadang-kadang kita jawab, Ustaz, apa masalahnya Ustaz? Bukannya ada apa Ustaz? Sepupu aja Ustaz. Anak buah aja Ustaz. Biras aja Ustaz. Tuh, tak ada apa Ustaz. Salam aja Ustaz. Nampak? Allah. Anak duk kata, kalau tak boleh tu nak buat macam mana? Tak boleh lah. Nak buat macam mana? Tak boleh. Jangan jawab. Boleh faham tak maksud tuan-tuan? Ya. Tuh. Bukannya ada apa Ustaz. Tak ada apa Ustaz. Just salam aja. Pakai nama harakat tu je-nya tuan-tuan. Nak bagi halal, pakailah mat wajib. Ya Allah. Tapi itulah kepahaman kita. Ya. Dalam Islam tidak menjaga, Islam tidak membatasi persaudaraan. Tetapi dalam Islam ada batasan dalam persaudaraan. Itu saja. Dalam bersaudara, semua kita ada bersaudara. Selagi ia namanya makhluk manusia, semua adalah saudara. Kan tadi sebut. Ya. Tuh. Declaration of Human Rights, Islam pertama kali menemukan. Tuh, ya. Persaudaraan sejagat 14 abad lebih tahun yang lalu Nabi sudah sebut dalam hadis, tuan-tuan. Persaudaraan yang dilaungkan oleh PBB,
baru 24 Oktober 1945. Islam sudah awal-awal lagi, lebih awal daripada apa yang PBB laungkan. Tuh, nampak? Iya. Mana apa? Tuh, cuman ada priority. Ada yang insania, ada yang Islamiyah. Yang Islamiyah kena dulu, baru yang insania. Hukumnya sama, prioritinya berbeza, kan begitu. Macam menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya sama, keutamaan berbeza. Iya, kena paham tuan-tuan. Menuntut ilmu hukumnya sama, dua-duanya wajib, dua-duanya fardu. Tapi yang lebih utama agama dulu. Jangan pula dipelajari pula kalau semua ngaji agama, siapa pula nanti yang mengurus dunianya ustaz? Ke situ pula dah kita jawab. Justru dengan agama nanti ilmu dunia mudah diuruskan, begitu. Sama, bersaudara sama di mata Allah. Manusia adalah sama. Yang membezakan manusia adalah nilai iman dan takwa. Itu saja bezanya. Iya. Tuh, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kamu, yang paling bertakwanya kamu kepada Allah. Tuh, ya. Jadi itu yang ke-21. Yang ke-22, ya. Kenapa Allah menyuruh kita jadi orang yang bertakwa? Ya. Sebab yang ke-22 bulan depan kita sambung jawabannya. Ini last. Ini habis. Ini habis nih. Baru itu tajuk baru. Ini 4 tahun itu. 4 helai itu. Selai setahun itu. So itu yang ke-21. So tuan-tuan, mari ya. Mari kita jagalah takwa kita. Dengan takwa itulah hasil. Ada 20 sebab tu. Kenapa orang beritahu 1 2 sampai 20 sampai 21. Insyaallah mungkin bulan depan kita tutup sebab yang ke-22, ya. Tolong diingat tuan-tuan, ya. Baik. Jadi untuk perkongsian kita pada malam ini, maaf sih anak awal sikit. Sebab janji pukul 9 sukun akan ada di sana, ya. Baik. Allah alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi